dari Menteri ESDM udah menyampaikan bisa kok ngambil dari Pertamina, tapi banyak penolakan. Ada apa? Apakah karena ada terjadi pergeseran kekurangan stok mereka karena masyarakat banyak yang beralih ke SPBU swasta. Ditambah 10%, ternyata masih kurang 10% itu. Nah, ketika minta ditambah lagi, pemerintah memutuskan, dalam hal ini Kementerian SDM memutuskan beli aja dari Pertamina. Tambahan 10% etanol di BBM. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat lari dari Pertamina nantinya? Yang masuk kategori Pertalite itulah BBM dengan oktan rendah, artinya kandungan sulfurnya tinggi. BBM yang kurang ramah dengan lingkungan. Terus kemudian pengolahannya, pencampuran untuk kemudian dijual tentu harus harganya disesuaikan ya dengan tambahan itu. Berapa harganya kita belum tahu. Bagaimana sih efek dari etanol ini di kendaraan-kendaraan masyarakat? Karena kalau yang di luar negeri ada yang 20%, ada yang tadi Bapak sampaikan 30%, aman aja. Berdampak terhadap performa mesin, yang paling penting adalah harga. Pada itu saya kira karena sensitifnya itu untuk masyarakat. Berapa sih harga jualnya nanti? Apalagi kalau itu sudah menjadi mandatori. Ini adalah bagian dari program Presiden Prabowo untuk kita mandiri secara energi. Dan itu juga bagian dari program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas daripada BBM kita yang hijau. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen barengan sama Nadia Kanaya. Nadia mau membahas yang lagi banyak nih di sosial media, di berita-berita soal BBM, ya kan? Banyak nih SPBU swasta kosong, tidak ada, tapi kemudian ada wacana juga bisa kok ngambil langsung dari Pertamina. Tapi kok ada penolakan? Kemarin sempat juga diundang di Komisi 12. Ada berbagai alasan kenapa ada penolakan. Nah, kita ngobrol aja deh. Sudah ada Bapak Edi Suparno, anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi PAN. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Di tengah-tengah waktu reses yang masih berjalan, meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih saya diundang. Ya. Ada gonjang-ganjing apa sih sampai banyak banget masyarakat kok di SPBU ini kosong, kemudian dari Menteri ESDM udah menyampaikan bisa kok ngambil dari Pertamina, tapi banyak penolakan. Ada apa? Apakah karena ada kemarin sempat ada case yang gonjang-ganjing di Pertamina, akhirnya itu menghilangkan kepercayaan dari SPBU swasta ini dan masyarakat juga? Mungkin sebelum menjawab itu, saya mungkin ceritakan dulu perjalanannya seperti apa agar kita punya gambaran lebih lengkap. Gitu ya, yang clear ya. Jadi kalau kita lihat di awal tahun ini, kita lihat mungkin Pertamina juga sudah secara sangat luas memberlakukan pembelian BBM subsidi yaitu Pertalite menggunakan QR code. Bahkan sejak tahun lalu itu sudah diberlakukan. Nah, dan itu ternyata efektif di lapangan dalam artian bahwa pembeli BBM subsidi itu berkurang. Jadi yang membeli itu adalah mereka-mereka yang berhak. Jadi yang kemarin-kemarin itu mereka yang punya mobil mewah ya sekarang sudah nggak boleh lagi karena memanfaatkan QR code itu. Nah, sehingga kemudian terjadi peralihan dari mereka-mereka yang selama ini mengkonsumsi BBM subsidi atau Pertalite, kemudian mereka mengkonsumsi BBM yang kadarnya lebih tinggi oktannya. Yang tentu harganya juga lebih mahal. Nah, banyak yang justru berpikir, kalaupun saya sudah meningkatkan kadar oktan saya, BBM-nya juga lebih tinggi kadarnya, lebih baik sekaligus aja saya pindah mungkin ke SPBU swasta. Karena image-nya itu adalah image bahwa mereka menjual BBM dengan kualitas dan kadar BBM yang lebih baik gitu ya. Nah itu. Nah ditambah lagi kita tahu bahwa di awal tahun 2025 ini ada musibah yang menimpa Pertamina, di mana sejumlah pejabatnya kemudian terkena kasus hukum yang berkaitan dengan isu impor BBM. Lahirlah kemudian rumor bahwa BBM ini oplosan, gitu ya. Ya padahal tidak benar itu ceritanya tidak benar. Tetapi karena ini rumor BBM oplosan itu sudah merebak dan meluas ke masyarakat jadi khawatir. Berarti rumor pertama adalah Pertalite yang premium itu nggak ada ya? Saya kira itu tidak benar itu ya. Nah, tetapi hal itu juga sudah membuat masyarakat kemudian semakin beralih dari konsumsi BBM dari Pertamina menjadi membelinya kepada SPBU swasta. Sesungguhnya SPBU swasta itu jumlahnya nggak terlalu banyak.
dari total 7.880-an SPBU di seluruh Indonesia, swasta itu hanya 450 jumlahnya. Jadi pangsa mereka itu kecil, hanya 4,5%. Dan mereka tidak menjual BBM subsidi. Nah, padahal penjualan terbesar BBM di Indonesia mungkin 70% itulah BBM subsidi, yaitu Pertalite. Berarti semuanya ada di Pertamina sebenarnya. Iya, jadi porsi besarnya, jumlahnya ada di Pertamina, termasuk volumenya juga di Pertamina. Nah, jadi mereka itu sesungguhnya tidak terlalu besar jumlahnya. Nah, tetapi dari 4,5% yang mereka miliki, ketika kemudian ada bukan permasalahan, tapi solusi yang diberikan Pertamina untuk pengetatan penjualan melalui QR code, dan ada permasalahan dari aspek rumor yang kemudian menciderai kegiatan SPBU di Pertamina, pangsa naik dari 4,5 menjadi 6%. Artinya volume penjualan juga meningkat di SPBU swasta. Nah, oleh karena itu swasta itu di awal tahun ini sudah merasa, wah kita sudah bakal kehabisan ini. Ditambahlah oleh Kementerian SDM disetujui penambahan 10%. Gitu. Tetapi 10% itu pun ternyata kurang. Karena masyarakat membeli dengan volume cukup besar. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SPBU swasta itu meningkat. Sehingga membelinya jauh juga lebih banyak. Ini artinya sebenarnya di SPBU swasta itu memang sudah ada takaran yang perizinan kalau memang di SPBU swasta hanya diperbolehkan untuk menjual 4,5% itu di awal? Bukan. 4,5% itu pangsanya. Pangsa yang dimiliki. Pangsanya 4,5% meningkat jadi 6%. Karena penjualan BBM premium yang tadinya ada di Pertamina, SPBU Pertamax kan mereka juga menjual BBM premium seperti Pertamax Turbo gitu misalnya ya. Nah, nggak jadi banyak yang kemudian tidak membeli yang premium di Pertamina tapi membelinya di SPBU swasta gitu misalnya. Nah, oleh karena itu terjadi pergeseran kekurangan stok mereka karena masyarakat banyak yang beralih ke SPBU swasta. Ditambah 10%, ternyata masih kurang 10% itu. Nah, ketika minta ditambah lagi, pemerintah memutuskan, dalam hal ini Kementerian SDM memutuskan beli aja dari Pertamina. Nah, akhirnya dibelilah dari Pertamina. Sudah ada pembicaraan dan permintaan SPBU swasta itu adalah kita mau membeli dari Pertamina siap, tetapi kita mau membeli base fuel. Jadi BBM kadar murni, belum ada campuran-campuran apapun gitu. Nanti biar mereka melakukan blendingnya gitu. Sesuai dengan ibaratnya resep yang mereka miliki masing-masing. Itu Vivo punya resep sendiri, BP punya resep sendiri, Shell punya resep sendiri, pokoknya masing-masing punya itu. Jadi mereka membeli yang murni. Ternyata yang mereka terima atau ditawarkan oleh mereka yang murninya versi Pertamina tidak sesuai dengan apa yang mereka kategorikan sebagai murni. Gitu. Nah, sehingga ada penolakan pembelian terhadap BBM Pertamina yang dianggap base fuel, tetapi ada kandungan etanolnya. Berarti tapi ini sebenarnya bukan dari Pertamina kan? Atau dari pemasok ibaratnya? Nah, pemasok Pertamina. Jadi Pertamina ibaratnya telepon supplier, tolong kirimkan saya base fuel. Nah, suppliernya Pertamina mengirimkan ke Pertamina yang diteruskan kepada SPBU swasta. Mereka bilang, nah ini SPBU swasta, ini ada base fuel. Tapi SPBU swasta mengatakan, wah tapi mohon maaf ini base fuelnya ada kandungan etanolnya. Kita nggak bisa terima. Makanya mereka nggak jadi beli dari Pertamina. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan polemik yang lebih besar lagi. Bahwa masyarakat tidak menemukan lagi BBM dijual di SPBU swasta. Dan polemik ini berlanjut dengan narasi bahwa SPBU swasta terpaksa menghentikan kegiatannya dan terpaksa merumahkan pegawai-pegawainya. Nah, ini yang sebetulnya narasi yang perlu kita jaga, jangan sampai nanti keluar konteks dalam artian bahwa akan terjadi PHK massal di SPBU swasta. Ya, tidak akan terjadi karena sisa tahun ini kan tinggal 2 bulan lagi. Ya. Jadi saya kira untuk 2 bulan ini bisa tertutupi sebagian oleh BBM yang disuplai Pertamina yang non etanol atau sesuai yang dimiliki Pertamina yang memenuhi persyaratan SPBU swasta, atau ya terpaksa SPBU swasta harus menunggu sampai dengan tahun depan agar mereka bisa mengimpor sesuai dengan alokasi yang mereka dapatkan per tahunnya. Tapi kalau setahu Bapak dari swasta-swasta ini juga memiliki kandungan etanol atau? Setahu saya tidak. Berarti memang enggak. Ya.
Murni. Tetapi kan ada yang kami ketahui ada 2 kargo yang sudah diimpor oleh Pertamina untuk ditawarkan kepada SPBU swasta. Oke. Satu di antara kedua kargo itu ada etanolnya, tetapi yang satu lagi tidak, yang kemudian bisa dikonsumsi oleh swasta. Tetapi bukan hanya masalah etanol saja yang menghambat proses pembelian atau importasi dari Pertamina itu. Karena biasanya kalau SPBU swasta ini kan bagian dari grup-grup besar ya. BP besar, Shell besar, Vivo besar gitu ya. Itu besar. Mereka kalau membeli dari internal mereka biayanya lebih murah. Ya. Ketika SPBU swasta mau mengambil ternyata ada etanol 5% kandungannya ya. Itu aja masyarakat kemudian berpikir dengan adanya isu itu ya, dengan ada informasi itu. Bagaimana dengan wacana yang disampaikan oleh Menteri akan memberikan 10% di etanol di BBM Pertamina? Apakah ini tidak akan semakin mengurangi kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi BBM dari Pertamina? Kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Suparno masih membahas soal BBM nih ya kan, yang lagi rame. Gimana, udah ngecek di SPBU swasta yang ada di daerah kalian, di dekat rumah, udah ada isinya atau belum? Kalau belum kita bahas lagi ya. Kira-kira nih Pak, belum selesai masyarakat berkecamuk dengan etanol, masuklah wacana Bapak Bahlil akan memberikan tambahan 10% etanol di BBM. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat lari dari Pertamina nantinya? Ya, pertama kita lihat bahwa BBM kita yang dijual secara masif, yang masuk kategori Pertalite, itulah BBM dengan oktan rendah, artinya kandungan sulfurnya tinggi. BBM yang kurang ramah dengan lingkungan. Yang ramah lingkungan itu yang masuk dalam standar atau kategori Euro 4, itu adalah Pertamax Turbo. RON 98. Nah, karena kita menjual Pertalite dalam volume yang paling besar di Indonesia, kurang lebih 3 juta kiloliter per tahunnya, ini menyebabkan salah satunya adalah ya sekarang kualitas udara yang buruk, ya polusi yang semakin akut ya, karena kita secara masif menggunakan Pertalite. Nah, untuk menurunkan kandungan sulfurnya, yaitu meningkatkan keramahan dari BBM yang kita miliki, tambahlah campuran etanol, bioetanol. Bioetanol itu bisa dari singkong, dari tebu gitu ya. Nah, sudah dipraktekkan oleh Pertamina. Ada yang namanya sekarang Pertamax Green gitu ya. Nah, jadi ada campuran kandungan bioetanol 5% di dalamnya. Tetapi memang kita lihat juga semua campuran-campuran itu, semua kandungan itu adalah penambahan kan. Bioetanol 5% atau nanti kelak 10% itu juga merupakan tambahan. Artinya ada tambahan biaya juga di situ. Nah, sehingga ujung-ujungnya ada tambahan harga. Pasti karena kan untuk membangun kebun tebu atau singkong dan lain-lain itu kan ada biayanya, termasuk biaya pengolahannya. Terus kemudian pengolahannya, pencampuran untuk kemudian dijual tentu harus harganya disesuaikan ya dengan tambahan itu. Berapa harganya kita belum tahu. Apakah itu nanti akan menjadi bagian dari subsidi pemerintah agar tetap terjangkau oleh masyarakat, kita masih belum tahu juga. Kalau dijual secara umum, saya yakin hanya kalangan masyarakat tertentu yang mungkin bisa membelinya. Kan harganya pasti lebih mahal daripada harga jual Pertalite saat ini gitu. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangannya. Nah, sekarang ada rencana untuk meningkatkan itu menjadi etanol 10%, bioetanol 10%. Nah, tentu dengan volume dari 5 menjadi 10, artinya satu, kebutuhan feedstocknya atau bahan bakunya juga akan meningkat. Apakah itu singkongnya, apakah itu tebunya dan lain-lain itu kan juga meningkat. Sementara saat ini kita masih belum memproduksinya di dalam negeri. Kita memproduksi dalam volume yang relatif kecil, bioetanol itu. Berarti sudah ada di dalam negeri tapi belum punya kapasitas yang cukup besar. Hitung-hitungannya kurang lebih begini. Kita menggunakan Pertalite itu 30 juta kiloliter. Kalau 10% kita mau gantikan itu dengan bioetanol, artinya kan 3 juta kiloliter. Produksi kita untuk bioetanol hari ini di Indonesia itu di bawah 200 ribu kiloliter. Masih jauh dong. Jadi artinya kita harus impor. Nah, jangan sampai nanti ini
yang ingin saya mungkin tekankan, jangan sampai nanti kita memberlakukan bioetanol 10%, tetapi sumbernya harus kita impor. Karena kita kan harus membuka lahan, menanam dulu bahan bakunya untuk kemudian bisa diproses. Dan kita juga harus tahu dan mengetahui apakah kilang Pertamina yang akan memproses itu sudah siap untuk bisa memproses itu. Jadi rantai produksinya itu panjang gitu loh. Nah, jangan sampai nanti ini bahan baku belum siap, Pertamina belum siap, tapi terpaksa kita impor karena kita yang berlakukan itu. Mungkin sebaiknya diberlakukan secara bertahap. Secara bertahap sesuai dengan kapasitas kita. Jangan sampai nanti devisa kita habis karena kita terpaksa impor. Tapi kalau dari wacana yang sudah disampaikan Bapak Menteri sendiri, itu sudah disampaikan juga di Komisi 12? Sejauh ini belum, karena ini kan baru disampaikan baru-baru saja ya. Dan kita kemarin dalam beberapa pertemuan atau rapat kerja dengan Kementerian SDM itu kita kemarin sangat intensif membahas APBN 2026. Saya kira dalam masa sidang akan datang nanti kita akan membahas tentang rencana itu. Karena satu, kita harus tahu sumbernya itu apakah berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Kalau hitung-hitungan sekarang pasti akan ada volume yang harus diimpor. Kedua, berapa kemudian akan mengakibatkan kenaikan harga dari BBM yang akan dijual kepada masyarakat. Dan kalau itu kenaikan harganya itu tinggi, apakah nanti akan ada dukungan dari pemerintah untuk itu atau tidak? Gitu. Nah, Pak, kalau tadi kita bicara soal etanol ini sebenarnya banyak sekali yang masyarakat yang menanyakan kayak sebenarnya di Pertamina sendiri sudah ada belum sih baik yang BBM yang subsidi maupun kayak Pertamax gitu. Itu sebenarnya sudah ada kandungannya atau belum? Karena beritanya cukup simpang siur. Pertamina kalau menjual atau memiliki produk bioetanol yang sekarang namanya Pertamax Green itu ya. Jadi itu kandungan 5% bioetanol itu ada produknya dan itu dijual. Jadi bukan berarti bahwa berarti dimasukkan yang subsidi maupun Pertamax kan? Khusus berarti buat mereka masyarakat yang memang ingin menggunakan Pertamax Green. Ya, jadi itu merupakan salah satu pilihan masyarakat kalau datang ke SPBU yang kebetulan ada Pertamax Green-nya. Nah, mereka bisa kemudian memilih untuk membeli itu dengan harga tentu agak lebih tinggi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak ada campuran-campuran yang tidak diketahui masyarakat, kurang lebih seperti itu. Aman, semuanya akan di-clear-kan ya kan. Nanti apalagi memasuki masa sidang pasti akan ada pembahasan soal ini. Bagaimana dengan ketika kita ngomongin bioetanol 10 yang wacana dari Bapak Menteri ini, masyarakat mulai mencari tahu kan. Dan salah satunya adalah berdampaknya akan jauh lebih boros. Artinya di situ ketika masyarakat akan menggunakan BBM di tengah perekonomian kita yang masih belum stabil, akan ada penambahan kos lagi di BBM ini. Nah, apakah hal ini menjadi pertimbangan juga? Yang jelas dengan pemanfaatan bioetanol ke depannya, kualitas BBM kita akan menjadi lebih baik. Dan itu tentu punya dampak positif terhadap lingkungan. Dampak keduanya adalah kalau kita mengembangkan bioetanol dari dalam negeri, kebutuhan kita untuk impor BBM yang saat ini juga masih kita impor akan berkurang paling tidak 10%. Ya, jadi itu juga merupakan keuntungan yang kita bisa dapatkan. Apakah kemudian nanti akan berdampak terhadap kualitas mesin atau performa dari kendaraan? Itu ya tentu harus dibuktikan secara teknis. Ya. Nah, kami belum bisa memiliki pembuktian itu. Contoh yang mungkin bisa kita lihat, pemanfaatan dan penggunaan biodiesel saat ini. Kan sudah persyaratkan di biodiesel itu sekarang 40%. Ya. Ternyata banyak dari anggota masyarakat termasuk pelaku usaha mengeluhkan bahwa pemanfaatan biodiesel itu membawa permasalahan dari mesin, sehingga mesin harus di overhaul, harus ada yang dibersihkan karena ada lemak yang melekat, ya kurang lebih demikian. Nah, apakah itu kemudian berdampak juga kepada mesin ketika pemanfaatan biodiesel B10 itu diberlakukan? Saya belum tahu. Tetapi saya kira antisipasi itu mungkin harus kita bahas, tetapi harus secara ilmiah. Jangan rumor. Bukan hanya di Indonesia yang akan diberlakukan, di negara-negara lain juga sudah memberlakukan. Dan itu banyak sekali takarannya, ada yang sampai 20% kan ya Pak? Di Brasil sampai 30%. Nah itu sebenarnya wajar-wajar aja dan aman-aman aja. Cuman yang dikhawatirkan sama masyarakat, cocok nggak sama kendaraan kita? Nah kita bahas nanti ya, bagaimana pembahasan soal etanol ini di segmen selanjutnya, di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Suparno masih membahas soal BBM. Artinya nih Pak, tadi kalau kita udah membahas nih, artinya ini harusnya ada pembahasan lebih kompleks. Bukan hanya terkait dengan etanol ini, gimana cara nanti mensuplai ketika harus etanol 10% masuk ke BBM Pertamina. Tapi juga bagaimana sih efek dari etanol ini di kendaraan-kendaraan masyarakat. Karena kalau yang di luar negeri ada yang 20%, ada yang tadi Bapak sampaikan 30% aman aja. Mungkin karena kendaraannya semuanya baru ya? Saya nggak bisa menjawab itu secara tepat ya, karena kan itu membutuhkan analisis, membutuhkan kajian, terutama kajian ilmiah akademis, supaya bisa menunjukkan apakah betul-betul ada dampak negatif yang dihasilkan oleh bioetanol. Tetapi memang kalau kita lihat dari pemanfaatan yang sudah dilakukan misalnya di Brazil 30% etanol, itu Brazil juga memiliki mobil-mobil yang keluaran lama ya, yang bisa digunakan. Apakah misalkan saja perlu ada modifikasi gitu ya, meskipun mobil lama tapi ada modifikasi, saya juga nggak tahu. Tapi intinya kita ingin supaya pemanfaatan dan penggunaan dari bioetanol itu bisa meningkatkan kadar dari kadar BBM kita berkualitas lebih baik supaya mengurangi dampak daripada polusinya. Nah, tetapi yang perlu kita juga perhatikan selain tadi berdampak terhadap performa mesin, yang paling penting adalah harga. Ya, pada itu saya kira karena sensitifnya itu untuk masyarakat. Berapa sih harga jualnya nanti? Apalagi kalau itu sudah menjadi mandatory gitu ya, sudah menjadi kewajiban. Berapa terpengaruh masyarakat untuk untuk pembelian itu? Karena jangan sampai nanti masyarakat berpikir bahwa wah sudah diwajibkan sekarang kita membeli BBM dengan harga lebih mahal. Ya, kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya kira pemerintahan eranya Pak SBY atau Ibu Megawati, ketika ada kenaikan harga BBM itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Iya betul. Ya, jadi saya kira pada nginep-nginep di SPBU ya. Iya. Nah itu kita perlu pelajari lagi ya, dan komunikasikan secara baik kepada masyarakat. Kebijakan saya kira sebelum kita komunikasikan kepada masyarakat harus kita kaji sedalam-dalamnya bagaimana dampaknya pada masyarakat. Jangan sampai justru kebijakan ini diumumkan menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Pak, tapi apakah udah ada informasi Pak dengan wacana yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri ini, kan udah menyampaikan di beberapa media dan informasinya itu masif banget gitu. Kira-kira kapan sih memang mau dilaksanakan? Dari informasi publik juga yang saya peroleh itu memang dia akan diberlakukan mulai tahun depan. Ya, yang memang kalau tahun depan kan kita bicara tinggal hitungan bulan ya. Iya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada teman-teman di Kementerian SDM agar mengkomunikasikan ini kepada publik secara lebih baik, mensosialisasikan ini juga secara lebih matang dan lebih dini ya, agar masyarakat itu bisa mengantisipasi ketika nanti kebijakan ini dinyatakan berlaku. Dan inilah PR bagi teman-teman di Direktorat Jenderal Migas, ya termasuk juga di bidang komunikasi di Kementerian SDM agar mampu mengkomunikasikan ini, termasuk juga pihak Pertamina, karena pada akhirnya ujung tombak penjualan BBM kan ada di Pertamina. Di Pertamina, yes. Pak Edi sempat menyampaikan, iya kita mengurangi impor BBM, tapi nanti jangan sampai kita jadi impor etanolnya. Artinya kita harus juga mempersiapkan infrastruktur untuk bagaimana kita bisa memproduksi etanol itu. Nah, untuk hal tersebut bagaimana menurut Bapak untuk memastikan bisa memproduksi etanol kita sendiri nih? Ya, pertama kita harus lihat dulu bahwa sumber dari etanol itu nanti mau diambil dari mana? Apakah dari singkong? Nah, itu udah ada Pak informasi untuk penyebaran di mana sih produksi terbesar? Sampai sekarang belum, karena itu kan nanti koordinasi misalkan saja dari Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan, karena ini merupakan pembebasan lahan, termasuk juga mungkin ATR BPN di mana kemudian bisa dibangun kebun-kebunnya gitu ya. Dan itu saya kira perlu kita ketahui berapa kapasitas lahan yang diperlukan untuk kemudian menanam singkongnya, menanam tebunya, yang dibutuhkan kemudian produksinya untuk diolah di dalam kilang-kilang Pertamina untuk menghasilkan 10% bioetanol secara masif. Kalau tadi yang saya sampaikan 30 juta, 10% kan 3 juta. Nah, untuk menghasilkan 3 juta bioetanol per tahun
berapa lahan harus dibuka, harus berapa singkong dan tebu yang harus ditanam untuk bisa menghasilkan itu. Dan itu kan butuh waktu bertahap ya. Karena kita harus membuka lahan, menanam, kemudian memanen, baru kemudian diproduksi. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan, kesiapan dari kilang-kilang Pertamina untuk bisa mengolah itu secara dalam volume yang besar. Oke. Sebenarnya ada sisi plus minusnya ya. Dengan adanya penggunaan etanol, kita ingin memproduksi etanol itu sendiri, pasti akan ada penyerapan tenaga kerja. Pasti. Di sisi lain harus berproses dan harus melakukan penelitian lagi. Sebenarnya etanol ini tepat nggak sih diberlakukan di Indonesia untuk dalam waktu yang cukup singkat ya kan Pak? Saya rasa kalau tepatnya iya tepat ya. Tergantung sekarang bagaimana kita kemudian memberlakukan kebijakan itu secara bertahap ya. Karena kita membangun kapasitas produksi dalam negeri supaya kita nggak kebobolan harus import banyak, lebih baik secara bertahap diberlakukan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat. Sekaligus masyarakat bisa tahu dan yakin bahwa oh ternyata 10% bioetanol tidak berpengaruh kok. Tidak menurunkan kinerja mesin saya kok misalkan begitu ya. Jadi saya kira lebih baik kita mulai kecil untuk bisa kita ketahui kira-kira apa kekurangan-kekurangannya, apa manfaat bisa dan bisa meyakinkan masyarakat. Oke. Saya juga mau minta Bapak untuk meyakinkan masyarakat. Kalau di Pertamina aman BBM-nya bisa dipergunakan karena banyak masyarakat yang udah mulai lari kalang kabut nyari BBM di mana ya yang aman gitu. Ya. Saya sampaikan bahwa Pertamina selaku pihak yang menjual BBM di Indonesia adalah pihak yang menjual BBM secara berkualitas, ya berintegritas dan tidak perlu diragukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat silahkan membeli BBM di SPBU Pertamina dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, ya jadi nggak perlu khawatir. Tetapi juga tidak menutupi pilihan masyarakat kalau memang ingin beralih untuk mengambil atau membeli BBM dengan kadar dan kualitas lebih tinggi, mungkin juga harga lebih mahal di SPBU swasta. Mudah-mudahan tidak lama lagi SPBU swasta itu bisa beroperasi kembali dan bisa melayani kebutuhan masyarakat. Oke, jadi masyarakat jauh lebih memiliki banyak pilihan. Ya. Terakhir Pak, apa yang nantinya ingin Bapak sampaikan ketika melakukan rapat dengan Bapak Menteri ESDM dengan isu etanol dan yang lain-lainnya di kubu Pertamina? Satu, bagi saya kebijakan itu sebuah kebijakan yang buruk adalah kebijakan baik yang terkomunikasikan dengan salah. Gitu. Nah, sesungguhnya apa yang ingin diajukan oleh Kementerian SDM adalah kebijakan yang baik gitu. Tetapi memang harus ada kebijakan itu harus jelas, konsisten dan terkoordinir. Gitu. Jadi saya berharap bahwa ayo berkoordinasi antara DPR dengan Kementerian SDM karena kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan ini pada masyarakat. Kita ini kan wakil-wakil dari masyarakat ya. Jadi kita juga punya tugas dan kita mampu untuk mensosialisasikan ini pada masyarakat yang luas. Jadi saya mengajak Kementerian SDM, ayo kita berkolaborasi agar informasi yang baik ini dan tekad dan maksud yang baik ini bisa tersampaikan dengan masyarakat juga secara tepat. Oke, ya semoga harapannya nanti akan jauh lebih baik kualitas di Pertamina dan juga nanti dibuka variasi pilihan BBM di SPBU swasta. Jadi masyarakat juga nggak perlu takut, nggak perlu ragu, bisa membandingkan secara langsung, bisa melakukan pengecekan secara langsung. Itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi Suparno sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Nanti kita tunggu informasinya. Saya undang kembali bagaimana sih jawaban dari Pak Menteri, apa sih yang mendasari Bapak Menteri sampai harus nih segera buat menghadirkan etanol di BBM di Pertamina. Mungkin pesan terakhir saya. Oke, boleh. Ini adalah bagian dari program Presiden Prabowo untuk kita mandiri secara energi. Dan itu juga bagian dari program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas daripada BBM kita yang hijau. Jadi kami dukung 100% bahwa kebijakan ini. Tinggal bagaimana sekarang kita melakukan eksekusi di lapangannya. Dan masyarakat juga terinformasikan dengan baik. Oke. Semoga informasi yang Nadia dan Pak Edi Suparno berikan juga tadi bisa memberikan tambahan wawasan dan kepercayaan tentunya kepada masyarakat kembali terkait dengan BBM di Pertamina. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye!